Sahabat Oase Rohani Katolik terkasih dimanapun Anda berada, baik yang bergabung secara daring melalui kanal YouTube Komsos KAJ Radio Lain maupun pendengar melalui siaran radio, salam sehat dan penuh sukacita untuk kita semua. Kita bersyukur ya karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah menyertai kita. Jumpa lagi dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya Laurencia Fani dan Pater Antonius Widada CP akan menemani Anda semua mendengarkan Sabda Tuhan, juga untuk mendapatkan inspirasi melalui permenungan yang akan disampaikan oleh Pater Wid. Mari kita sapa Pater Wid. Bagaimana kabar, Pater? Ya, kabar baik, puji Tuhan, Bu Fani. Amin. Jumpa lagi ya, Pater kita ya. Ya, sama. Ya. Nah, sekarang kita akan memulai acara ini ya, Pater. Akan dibuka dengan doa oleh Pater. Silakan. Umat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Marilah kita membuka aktivitas hari ini dengan mohon berkat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau memilih Nabi Musa sebagai Bapa bangsa Israel, seorang hamba yang rendah hati dan sabar. Berilah kami juga hati yang tulus dan sederhana, agar kami memperoleh kekuatan dalam menjalani realitas kehidupan yang syarat akan penghormatan dan kepuasan diri. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita awali dengan antifon pembuka. Di tengah jemaat Tuhan membuka mulutnya dan memenuhinya dengan roh kebijaksanaan serta pengetahuan. Padanya dikenakan busana kemuliaan. Bacaan dari Kitab Bilangan bab 12 ayat 1 sampai 13. Sekali peristiwa, Miriam dan Harun menaruh syak terhadap Musa karena wanita Kus yang diperistrinya. Memang Musa telah memperistri seorang wanita dari Kus. Kata mereka, benarkah Tuhan bersabda dengan perantaraan Musa saja? Bukankah ia juga bersabda dengan perantaraan kita? Hal itu didengar oleh Tuhan. Adapun Musa, dia itu seorang yang sangat lembut hatinya, melebihi siapapun di atas bumi. Lalu tiba-tiba bersabdalah Tuhan kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kalian bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Dan mereka berdua tampil. Lalu bersabdalah Tuhan, dengarkanlah sabdaku ini. Jika di antara kalian ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikianlah halnya dengan hambaku Musa, yang setia di seluruh rumahku. Dengan Musa, aku berbicara berhadap-hadapan. Terus terang,
bukan dalam teka-teki. Dan ia telah melihat rupa Tuhan. Bagaimana kalian sampai berani menaruh syak terhadap hambaku Musa? Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Tuhan meninggalkan tempat itu, dan tiang awan naik dari atas kemah. Pada saat itu, Miriam tampak kena penyakit kusta. Kulitnya menjadi putih seperti salju. Ketika Harun menoleh kepadanya, tampaklah olehnya bahwa Miriam telah terkena kusta. Harun lalu berkata kepada Musa, "Ah, Tuanku, janganlah kiranya dosa ini ditimpakan kepada kami. Dalam kebodohan kami telah berbuat demikian. Janganlah kiranya Miriam ini dibiarkan sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Dosaku telah selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Maka engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah penghukumanmu. Sungguh, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Haleluya, 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 haleluya. Rabi engkau anak Allah, engkaulah Raja Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Saudara-saudari, kita dengarkan Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan ayat 10 sampai 14. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata,
Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengarkanlah dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi? Tetapi Yesus menjawab, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Sahabat OFK yang dikasihi Tuhan, kita telah simak dan dengar firman Tuhan. Sekarang marilah kita akan simak bersama inspirasi yang akan kita dapatkan dari permenungan yang akan disampaikan oleh Pater Wid. Nah, Pater, kita mulai dari bacaan yang pertama ya. Nanti kita terus bahas Injil, lalu lanjut dengan peringatan wajib Santo Dominikus pada edisi hari ini ya, Pater. Ya, Nah, ya. ini bacaan pertama yang diambil dari kitab bilangan ini soal kecemburuan ya, Pater Ya. Wid ya. Itu gimana ya, Pater, kok sampai cemburu sekali terhadap saudaranya? Yang itu, Pater. Ya. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan yang kita renungkan, dari bacaan pertama di kitab Bilangan ayat 12 bab 12 ayat 1 sampai 13 itu merupakan sejarah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah terjanji. Nah, dalam bacaan pertama itu saya beri judul bahaya cemburu buta. Ngeri ya. Iya. Cemburu itu Yang buta pertama, berarti. ya. Jadi yang pertama adalah bagian cemburu Harun dan Miriam terhadap Nabi Musa. Tetapi dalam kisah tadi sepertinya Miriam lebih cemburu buta ya. Jadi kisah ini memuat sejarah pemberontakan bangsa Israel, namun Tuhan memberikan pengampunan lewat Nabi Musa. Ya, intinya adalah di situ. Maka selain orang-orang Israel pada umumnya yang marah kepada Nabi Musa karena dibawa keluar dari Mesir yang hidup sejahtera meskipun sebagai budak, kemudian menuju gurun pasir, padang pasir yang tandus, kering, panas, dan dingin pada waktu malam itu tentu saja mereka mengalami penderitaan luar biasa. Selain bangsa Israel pada umumnya, Harun dan Miriam, saudara Musa, juga menemani Musa sejak waktu keluaran dari Mesir. Mereka menentang Musa dalam dua hal. Yang pertama, mereka menentang Musa sebagai nabi, tapi karena Musa mengawini seorang perempuan dari Kus,
Yang kedua, posisi Musa yang unik sebagai perantara antara Yahweh atau Tuhan dengan umat Israel. Itu dua hal yang dicemburui Hmm. oleh Miriam dan Harun. Aduh. Kita jelaskan. Kemudian, siapa perempuan dari Bani Kus itu ya Iya. tadi disebut? Tidak dijelaskan, tetapi menurut kitab suci yang lain bisa jadi perempuan Kus itu disamakan dengan Sipora. Sipora itu anak Imam Yitro, Imam Bani Median yang hidup di lembah Sinai. Ya, ini paralelnya karena Nabi Habakuk dalam kitab Nabi Habakuk bab 3 ayat 7 atau kitab Keluaran bab 2 ayat 15 sampai 22, bab 4 ayat 24 sampai 26 dan sebagainya itu yang disebut di sana adalah Sipora, anak Imam Yitro, Imam Kanaan ya. Nah, dari Musa dan Sipora ini mereka melahirkan anak laki-laki yang disebut Gersom. Karena Musa mengungkapkan situasi dan kondisinya saat itu, aku ini seorang asing di sini. Musa itu orang Israel, kemudian Imam Yitro dan anaknya, cucunya itu adalah orang-orang Kanaan ya, orang dari lembah Gunung Sinai. Siapa yang pernah berziarah ke Tanah Suci, tentu saja kita akan dilewatkan oleh eh, Gunung Sinai. Kita singgah di sana di mana Nabi Musa bertemu dengan Tuhan. Ya, nah, padahal orang Median itu adalah musuh bebuyutan bagi Hmm. orang Israel karena mereka menolak kehadiran orang Israel, tentu saja juga rebutan tanah, rebutan makanan dan sebagainya ya, karena di daerah yang sangat minim dengan air, dengan tanah yang subur, tentu saja kalau dihuni banyak orang menjadi kesulitan. Kecuali Imam Yitro, mertua Musa. Ya, itu mengenai perempuan Kus. Kemudian perlawanan kedua, Harun dan Miriam menganggap bahwa mereka juga nabi atau nabiah Hmm. seperti Musa. Iya. Bukanlah dengan perantaraan kita juga Allah berfirman, gitu kan? Tadi kita dengarkan. Iya. Ya. Nah, kecemburuan, sentimen sebagai nabi, pembicara antara Allah dengan umat. Nah, inilah yang membangkitkan amarah Tuhan. Allah marah dan menimpakan hukuman berat pada Miriam ya. Miriam menderita sakit kusta. Jadi katakan tadi dalam bacaan badannya setengah busuk ya, sakit kusta pada waktu itu, zaman itu memang menakutkan ya. Mungkin Iya. seperti apa ya, AIDS, seperti kanker dan sebagainya begitulah. Nah, dari refleksi ini kita bisa mengenang ya Pak, bahwa banyak orang zaman sekarang juga orang sering kali menganggap diri sendiri sebagai nabi Allah atau paling tidak keturunan nabi ya, paling tidak itu kecenderungan orang-orang seperti Maryam, Miriam dan Harun. Lalu yang bagian yang ketiga mengenai Musa. Musa itu seorang nabi yang paling rendah hati, lemah lembut di dunia. Ya, Musa itu.
Musa adalah nabi yang sangat istimewa. Dia seorang yang tidak mudah tersinggung, ya. Seorang yang paling lembut hati di muka bumi, dikatakan tadi Ya, dalam ayat bab 3 ya. 12 ayat 3. Ya. Maka Musa adalah seorang nabi terbesar bagi bangsa Israel. Ini harus kita ketahui ya, menjadi catatan bagi kita ya. Karena apa? Karena ia ditemui Tuhan tidak hanya dalam mimpi atau dalam penampakan seperti nabi-nabi yang lain, tetapi Nabi Musa ini berhadapan-hadapan muka dengan Allah, dengan Tuhan. Maka waktu Tuhan berhadapan dengan muka menyatakan dirinya, ya, dalam bahasa Ibrani dikatakan Eyeh Aser Eyeh. Eyeh Aser Eyeh bisa diterjemahkan secara bebas, aku ada siapa yang aku ada. Itu Eyeh Aser Eyeh. Nah, dalam bahasa Yunaninya Septuaginta menerjemahkan ego emi hoon. Artinya kalau kita terjemahkan secara bebas, akulah yang ada. Ya, kalau kita membaca kitab Keluaran bab 3 ayat 14. Ini keunggulan Nabi Musa dari nabi-nabi yang lain perjanjian lama. Ya, karena dia berhadapan-hadapan dengan Tuhan, selain dia secara pribadi juga diberi keistimewaan sebagai orang yang rendah hati, lemah lembut di seluruh muka bumi. Hanya sebagai catatan saja, Tuhan Yesus, menurut Injil itu Tuhan Yesus, nabi paling besar adalah Yohanes Pembaptis, ya. Itu kan nabi perjanjian baru, itu Yohanes Pembaptis dikatakan oleh Yesus sebagai nabi paling besar. Tidak ada seorang pun yang menyamai nabi Yohanes Pembaptis. Karena apa? Karena pertama dia mati sebagai martir membela kebenaran. Yang kedua, karena dia adalah perintis kedatangan Al-Masih, ya. Nah, itu sebagai catatan kecil aja. Dilanjutkan bahwa Musa sebagai seorang yang sangat lemah lembut di muka bumi, berarti Musa adalah seorang sebagai manusia adalah seorang yang mempunyai kepribadian yang kuat dan hati yang teguh. Ini perlu kita contoh ya. Meskipun kenabiannya ditentang, ia tetap menjalankan amanah atau tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Bahkan ia mendoakan Miriam, saudarinya yang memberontak, supaya disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit kusta. Orang yang mulia luar biasa, ya, tidak sakit hati. Nah, Musa tidak sakit hati atas sikap kedua saudaranya yang memberontak itu. Justru Allah yang bertindak memanggil Musa, Harun, dan Miriam keluar dari perkemahan dan mengingatkan kepada Harun dan Miriam tentang kewibawaan Nabi Musa. Dikatakan dalam kitab suci tadi, Tuhan bersabda, mengapakah kamu tidak takut atau tidak takut mengatai hambaku Musa? Ya, ayat 8 tadi. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ya, Allah mengatakan pada Harun dan Miriam. Nah, yang keempat mengenai penyembuhan Miriam oleh doa sang nabi, oleh doa Musa. Nah, setelah itu Tuhan berkata dengan murka dan tubuh Miriam menjadi putih seperti salju. Nah, putih seperti salju bukan tanda kemolekan ya, tetapi tanda
bahwa Miriam ini mulai sembuh karena doa sang nabi. Ya, melihat itu Harun ya melihat keadaan Miriam adiknya, Harun mohon kepada Musa untuk mendoakan mereka karena merasa telah berdosa menghina Nabi Allah. Nah, nanti kita akan refleksikan sebagai dosa apa itu. Musa pun berdoa untuk kesembuhan Miriam dan dengan perantaraannya Miriam pun diampuni dan disembuhkan. Inilah kewibawaan Nabi Musa diakui lagi setelah mukjizat penyembuhan Miriam. Ya. Fakta dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sesi pertama kita akhiri dulu, kita rehat sejenak ya. Tetaplah di tempat Anda, jangan kemana-mana, kita jumpa lagi di sesi kedua. Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama kami. Kita lanjut Oase Rohani Katolik di sesi kedua edisi hari ini. Masih bersama dengan kita, Romo Antonius Widada CP. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dan mendengarkan inspirasi dari Pater Wid, saya mengingatkan kembali kepada Anda yang ingin mengirimkan usulan atau saran, dapat mengirimkan ke email orkkaj2021@gmail.com atau ke nomor telepon WhatsApp 0881 0251 334 38. Nah, mari Pater Wid kita lanjut ya perwenungan. Kita belum bisa menyimpulkan nih Pater Wid ya untuk yang tadi bacaan nanti yang pertama. terakhir. Oke. Ya, kita mau masuk kemana dulu nih? Kita merenungkan dari bacaan Injil ya, Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai 20 sebenarnya. Kemudian yang kita renungkan hari ini adalah sesi yang singkat ya, Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan ayat 10 sampai 14. Injil ini sebenarnya tidak terlalu panjang ya. Isinya adalah yang kita dengarkan tuh ada 3 hal pokok. Yang pertama adalah mengenai konfrontasi, pertentangan antara Yesus dengan para pemimpin agama yang diwakili kelompok orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Tadi ada judulnya Tuhan Yesus mengatakan pemimpin buta menuntun orang buta. Ya, akhirnya mereka akan tersesat. Ya, konfrontasi antara Yesus dengan para pemimpin agama. Lalu yang kedua mengenai pembicaraan Yesus dengan orang banyak. Ya, mengenai hal haram dan halal. Kemudian juga yang ketiga adalah diskusi Yesus bersama para muridnya. Nah, dari ketiga hal ini kita akan merenungkan mengenai 2 hal. Yang pertama itu Yesus didatangi oleh para kelompok agamis, Farisi dan ahli Taurat. Mereka ini para pemimpin agama Yahudi yang berpengaruh pada zaman Yesus. Nah, yang kedua, para agamis ini menuduh kepada para murid Yesus karena makan roti ya, tidak membasuh tangan terlebih dahulu sebagaimana
katakan dalam adat istiadat nenek moyang. Nah, kemudian Yesus menanggapi hal itu, ya, mengenai adat istiadat itu merupakan eh, penafsiran atas hukum Musa. Nah, adat istiadat itu adalah penafsiran atas hukum Musa berupa ajaran lisan turun temurun, ya, turun temurun. Kemudian baru ajaran ini nanti dikumpulkan secara tertulis pada tahun 200 Masehi, ya. Nah, tetapi karena merupakan tafsiran dan ajaran lisan turun temurun, adat istiadat itu lebih panjang daripada hukum eh, yang tertulis. Nah, sehingga penafsiran mereka itu bisa salah, tidak Mm-mm. sesuai dengan kehendak Allah, tetapi Mm-mm. keinginan manusia. Karena mereka mempunyai otoritas supaya umat menghayati hukum Musa itu sekeras-kerasnya seperti mereka itu, ya. Jadi begini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan apa yang masuk ke dalam tubuh manusia, ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari perut manusia itu yang disebut haram, ya. Saya kasih contoh begini, soal makanan, ya. Nah, haram dan halal dalam bahasa Ibraninya itu disebut halal itu koser. Haram itu lo koser, tidak halal, ya. Nah, kalau kita bisa membaca dari hukum Taurat, dari kitab Imamat bab 11 itu mengenai daging atau ikan, makanan halal dan haram. Sebagai contoh saja, dalam Imamat 11 itu menurut orang Yahudi, ya, ada binatang haram. Apa binatang haram yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi? Itu yang pertama adalah unta, ya. Yang kedua adalah pelanduk atau rusa. Yang ketiga adalah kelinci. Dan yang keempat adalah babi hutan. Nah, di sana tidak dikatakan babi kampung atau babi Cina, ya, tetapi babi hutan. Nah, ini binatang-binatang yang dianggap haram oleh orang Yahudi, ya, oleh yang orang Yahudi, bukan oleh orang Kristen, ya, perlu dipahami itu. Kemudian karena banyak orang Kristen ingin jadi seperti orang Yahudi, pusing apa ini berbicara mengenai halal haram, ya, soal makanan, ya. Dan seafood binatang, ikan yang tidak bersisik, tidak bersisik dan sirip, Bersiri. ya. Nah, tidak bersisik dan bersirip itu semuanya adalah haram bagi orang Yahudi, seperti ikan lele, ikan patin, cumi-cumi, apa ini, Gendut. kepiting, pokoknya kodok. Nah, itu bagi orang Yahudi adalah haram. Mereka makan binatang air, seafood yang bersisik, ya. Ini untuk sekali lagi untuk orang Orang Yahudi Yahudi. menurut kitab Imamat 11. Nanti bisa dibaca di sana, ya. Itu akan dirinci tentang halal dan haram ini. Nah, Tuhan Yesus sudah mengatakan dalam kisah itu, dalam penampakan Santo Petrus dengan memberikan sekumpulan binatang haram itu
diberikan kepada Petrus. Petrus protes, kami tidak pernah makan binatang-binatang haram ini. Tuhan Yesus mengatakan, bagi Allah tidak ada ciptaan yang buruk, yang haram, karena semua diciptakan Tuhan dengan baik dan berguna untuk kesejahteraan manusia. Jadi dikatakan Injil Markus bahwa di situ ditekankan bahwa makanan minuman tidak apa tidak haram. Ya, Bu. Sebenarnya orang Kristiani boleh makan, intinya orang Kristiani itu boleh makan apa saja, Mm-mm. tetapi secara wajar, jangan rakus kan gitu kan. Ya. Nah, kemudian itu hal yang penting yang kita bicarakan dalam eh, kitab suci atau Injil Matius bab 15 tadi, bab Mm-mm. 15 ayat 1 sampai 20. Saya singkatnya begitu saja. Mm-mm. Kemudian apa pesan-pesan yang kita mau renungkan dalam peristiwa ini? Yang pertama adalah tentang dosa. Tadi ya, Maryam dan Harun yang menghina Nabi Tuhan. Ini dalam moral Katolik disebut sebagai dosa sakrilegi. Nah, artinya itu dosa yang menghina orang-orang kudus, Nabi Tuhan, juga mencemari barang-barang kudus. Ya, saya beri contoh ya, misalnya banyak orang Katolik yang tidak tahu, mereka misalnya ada kasus perkawinan, ya, kasus perkawinan atau kumpul kebo istilahnya begitu, tetapi mereka mengikuti misa kudus tetap menyambut dengan tenang-tenang saja. Sebenarnya itu adalah contoh dosa mencemari eh, sakramen yang kudus dengan sikap kita moso bodoh. Nah itu dalam hukum gereja Katolik maupun dalam moral Katolik dianggap dosa yang berat. Ya, Mm. atau orang yang maaf ya, ada orang sengaja aborsi, menggugurkan kandungan itu, tetapi dia merasa tidak berdosa, ya, tidak berdosa, kemudian menyambut sakramen Maha Kudus dengan begitu bangga, dengan begitu apa, eh, ya dianggapnya itu tidak berdosa gitu. Jadi itu hal-hal yang baru kita renungkan. Kemudian kita juga belajar dari tokoh Nabi Musa yang lemah lembut dan rendah hati, ya, berjuang supaya menjadi orang-orang Kristiani yang lembut dan rendah hati, tidak mudah tersinggung, Iya, ya, amin. tidak mudah tersinggung. Ya. Nah, kemudian hari ini Gereja Nah, Katolik ah, ada perayaan memperingati wajib. Mm-mm. Santo Dominikus. Nah, Santo Dominikus ini adalah seorang bangsawan Spanyol yang menjadi seorang imam yang miskin, mendirikan ordo atau tarekat ya, namanya Ordo Dominikan atau Ordo Pengkhotbah. Ya, di Indonesia sudah ada. Nah, teman saya ada salah satu contoh Romo Rubini, OP, ya, misalnya itu ya, itu adalah ordonya Santo Dominikus yang hidup pada tahun 1170 lahir di Spanyol dan meninggal di Italia pada tahun 1221 ya. Jadi dari orang kudus ini kita bisa belajar banyak hal.
ya. Dia mengajarkan supaya kita orang Kristiani menjadi pribadi-pribadi yang rajin berdoa dan mewartakan Injil Kristus dalam kehidupannya. Sehingga dikatakan kita harus menjadi pribadi Kristiani yang mengutamakan cinta kasih, melayani dengan cinta kasih. Ada Paus Fransiskus ngambil cinta kasih itu adalah kekuatan pelayanan kita. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian selain hidup dalam cinta kasih juga rendah hati seperti Nabi Musa tadi, ya, rendah Ya. hati. Rendah hati, lalu juga kita diajar oleh Santo Dominikus supaya kita ini bersemangat miskin. Artinya hidup sederhana, tidak mengambur-amburkan kekayaan untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, orang sederhana itu selalu hemat, tetapi dia murah hati terhadap orang-orang yang miskin dan menderita. Maka Santo Dominikus juga berpesan supaya kita mewartakan Injil dalam kehidupan yang baik, kemudian juga berbicara secara baik, karena dari hati yang baik, dari pikiran yang baik itu akan muncul perkataan, ungkapan, ucapan-ucapan yang baik. Artinya ucapan itu bisa memperteguh iman seseorang, memberikan penghiburan, memberikan semangat hidup. Itu adalah nasihat-nasihat yang bisa kita ambil dari Santo Dominikus, orang kudus yang besar tetapi rendah hati dan hidup sangat sederhana. Iya. Begitu. Amin. Iya. Fani. Bagus sekali, Pater Wit ya. Terima kasih untuk inspirasi ya, sangat memberkati kami tentunya ya Pater Wit ya. Dalam edisi hari ini peringatan wajib Santo Dominikus, semoga kami semua dimampukan untuk mengolah hati kita, pelayanan kita, melakukannya dengan cinta kasih yang besar, rendah hati, hidup sederhana, dan tentunya murah hati. Begitu ya Pak Terwit ya? Nah, waktu kita terbatas ya Pak Ter ya. Kita udah sampai di penghujung acara untuk Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Kita tutup dengan doa ya Pak Ter ya. Doa penutup dan mohon berkat ya Pak Ter. Ya. Silakan Pak Ter. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita menutup renungan hari ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa, ya makasih sekali lagi kami bersyukur kepadamu karena telah merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan roh-Mu, Roh Kudus-Mu, sehingga bisa hidup lebih baik lagi untuk mewartakan cinta kasih, hidup dengan rendah hati dan bersemangat, hidup sederhana, siap berbagi dengan sesama kami. Demi kemuliaan-Mu karena Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Semoga saudara-saudari seluruh anggota keluarga, komunitas kita, usaha, perjuangan, doa-doa, pelayanan kita, dan mereka yang kita doakan pada hari ini senantiasa dalam perlindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Terwit dan juga untuk sahabat setia Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Kita bawa kabar sukacita dan menjejak semua inspirasi yang kita dapatkan ini
dalam kehidupan dan pelayanan kita sehari-hari. Akhirnya, Pak Terwit dan saya Lorencia Fani pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara puasa rohani Katolik berikutnya. Salam damai.